Oke, sebelum nonton jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya ya, agar aku semangat bikin video lagi, oke? Halo semua, di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang wisata di Taman Nasional Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo terletak di ujung tenggara Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Tegal Delimo dan Purworejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Alas Purwo ini telah lama jadi salah satu pesona wisata unggulan di Banyuwangi, selain Kawah Ijen ya. Tempat ini identik sebagai tempat yang angker, mistis, dan penuh misteri. Pasalnya, kawasan ini konon adalah tanah tertua di Pulau Jawa dan memiliki luas mencapai 44.037 hektar. Berkunjung ke tempat yang telah ditetapkan sebagai geopark nasional ini, kamu bisa menemukan banyak kawasan wisata menarik. Hutan tertua di Jawa ini memang dikenal menyimpan banyak misteri. Namun terlepas dari hal tersebut, kawasan ini punya sudut alam mempesona bernama Savana Sadengan. Di sini kalian juga bisa melihat kawanan banteng Jawa yang sudah mulai langka. Selain banteng Jawa, hamparan padang rumput luas ini juga merupakan kandang bagi para satwa penghuni Taman Nasional Alas Purwo. Dengan kawasan mencapai sekitar 80 hektar, tak heran jika teman traveler bisa bertemu banyak hewan eksotis di sini. Savana ini berjarak sekitar 2 km dari pintu masuk Resort Rowobendo. Berkendara menyusuri jalan utama Taman Nasional Alas Purwo, teman-teman bakal menemukan petunjuk arah menuju sana. Aksesnya masih berupa tanah dan dipenuhi daun-daun kering. Jika ingin berkunjung ke sini, ada waktu terbaik untuk mengunjungi Savana Sadengan. Jika ingin melihat banteng Jawa, teman-teman sebaiknya berkunjung pagi atau sore hari. Kalau pagi sekitar pukul 6 sampai pukul 9. Kalau sore, pukul setengah 4 sampai pukul 5. Pada jam-jam tersebut, satwa penghuni Taman Nasional biasanya akan keluar mencari makan di sekitar savana. Namun ingat, kalian hanya bisa memandangi mereka dari kejauhan. Kemunculan banteng Jawa di sini akan lebih banyak saat musim kemarau, lantaran cadangan air di hutan jumlahnya makin sedikit. Namun ingat, butuh kesabaran untuk melihat banteng-banteng di sini. Jadi teman-teman jangan buru-buru pergi dulu ya. Selain banteng, ada beberapa burung yang sering menampakkan diri di Savana Sadengan ini. Antara lain elang Jawa, elang ular bido, elang ikan kepala kelabu, elang laut perut putih, pergam, dan masih banyak jenis lainnya. Kamu juga bisa menikmati pemandangan kawanan merak yang biasa keluar pada pukul 6 sampai 10 pagi. Saat sinar matahari sudah terik, mereka biasanya segera bersembunyi di balik dahan pohon karena tidak tahan panasnya matahari. Namun selama pandemi COVID-19 ini, untuk Savana Sadengan pun kapasitasnya tetap terbatas, yakni maksimal 50 wisatawan di dalam kawasan tersebut dengan sistem buka tutup. Selanjutnya, wisatawan yang akan masuk ke Taman Nasional Alas Purwo harus melengkapi dan melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Tempat selanjutnya yang bisa kalian kunjungi yaitu Pura Luhur Giri Saloka dan Situs Kawitan. Tak jauh dari pintu gerbang Taman Nasional Alas Purwo, kamu akan disambut dengan sebuah candi Hindu yang bernama Situs Kawitan. Lokasinya berada di jalan masuk menuju pantai Triangulasi. Dalam bahasa Jawa Kawi, artinya adalah tua. Ini terkait dengan Alas Purwo yang dipercaya sebagai tanah yang pertama kali ada saat penciptaan tanah Jawa. Konon Situs Kawitan adalah peninggalan kerajaan Majapahit yang ditemukan sekitar tahun 1965 dan mulai dibuka untuk upacara keagamaan pada tahun 1968. Sementara di sebelahnya terdapat satu pura lagi, yakni Pura Luhur Giri Saloka. Setiap 210 hari sekali, umat Hindu rutin melaksanakan upacara keagamaan yang bernama Pagar Besi.
umat Hindu biasanya akan ramai datang ke pura saat itu. Oke, wisata selanjutnya ada Gua Istana. Selain untuk wisata, gua ini jadi tempat favorit bagi para petapa untuk bersemedi. Konon presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, pernah mampir ke gua ini. Untuk menuju ke sini, kita harus berjalan sejauh 2 km dari pos resort Pancur, melewati hutan bambu. Suasananya masih sangat alami, hingga terdengar suara aneka burung yang saling bersautan. Menurut cerita, tempat ini awalnya digunakan oleh orang-orang istana negara untuk bersemedi. Taman Nasional Alas Purwo juga memiliki kawasan ekowisata berupa hutan mangrove yang cukup terkenal, yaitu Hutan Mangrove Bedul. Hutan mangrove ini merupakan yang terluas di Pulau Jawa. Wisatawan bisa berkeliling area hutan mangrove dengan menyewa perahu nelayan. Lokasinya berada di Dusun Blok Solo, Desa Sumbersari, Kecamatan Purworejo. Hutan mangrove tumbuh lebat di sepanjang kawasan di mana oleh warga setempat dinamakan Segara Anakan, merupakan muara sungai yang mengalir ke Samudra Hindia. Luas hutan ini sekitar 1.200 hektar yang membentang sejauh 18 km. Lalu kenapa dinamakan bedul? Karena di sepanjang Segara Anakan banyak ditemukan ikan bedul, yakni ikan yang memiliki sirip di punggungnya. Ikan ini sering dijadikan lauk sehari-hari oleh masyarakat sekitar. Triangulasi merupakan salah satu pantai yang berada di Taman Nasional Alas Purwo. Pantai ini dekat dengan Pura Luhur Giri Saloka dan Pantai Ngegelan. Selain itu, pantai ini juga hanya berjarak 2 km dari Pantai Plengkung atau Jilen. Pantai ini tepatnya berada di Desa Tegal Glimo, di mana ia memiliki informasi hutan pantai. Ini adalah pantai berpasir putih yang khas dengan samudra biru yang jelas di atas pemandangan. Dijamin, Anda yang datang ke pantai yang satu ini tidak akan menyesal, karena panorama yang disuguhkan sangatlah mempesona. Suara deburan ombak yang memecah batu karang terasa merdu dan menenteramkan hati. Pasir putih yang terhampar luas di sana juga seakan mengundang siapapun yang datang untuk bermain-main. Tapi jangan bermain-main dengan perasaan ya. Kamu juga bisa berjalan-jalan santai sembari menikmati hembusan angin pantai. Namun sayangnya kamu tidak bisa berenang ataupun berselancar di pantai ini, karena ombaknya yang dimiliki ini cukup tinggi dan sangat berbahaya. Jadi kamu hanya bisa bermain-main di seputaran pantainya saja. So menurut aku itu udah cukup sih. Selain itu, pada bulan-bulan tertentu seperti April sampai dengan November, pantai ini digunakan oleh 4 jenis penyu untuk bertelur, seperti penyu belimbing, penyu sisik, penyu abu-abu, serta penyu hijau. Bagi kamu yang ingin menyaksikan penyu-penyu menghiasi tepi pantai, kamu bisa datang ke sini. Kamu juga bisa ikut melepaskan tukik atau anakan penyu yang sudah menetas ke laut. Pemandangan yang lucu dan unik ini sangat sayang jika kamu lewatkan. Jika kamu berkunjung ke sini, kamu tidak perlu khawatir lagi, karena sudah terdapat beberapa fasilitas di pantai triangulasi ini, seperti kamar mandi umum, lahan parkir, area berkemah, kantin atau tempat makan,
tempat konservasi penyu, serta di sini juga tempatnya instagramable, cocok untuk hunting foto. Dengan latar belakang lautan biru dan langit cerah, kamu akan mendapatkan foto yang bagus. Selain itu, kamu juga bisa mengabadikan momen-momen saat kamu melihat konservasi penyu-penyu yang ada di sini. Terutama saat kamu ikut serta dalam melepaskan tukik. Oke, pantai yang terakhir aku sebutkan adalah Pantai Jilen atau Pantai Plengkung. Pantai ini merupakan pantai dengan ombak terbaik kedua di dunia loh. Mungkin Jilen ini masih terdengar asing bagi sebagian besar wisatawan Nusantara. Tapi di kalangan wisatawan mancanegara, pantai ini sudah sangat tersohor. Dengan menyuguhkan keindahan alam seperti hamparan laut biru dan ombak yang memanjang, tinggi, dan besar. Waduh, besar. Itulah yang membuat para peselancar manapun tertantang untuk menaklukkannya. Panjang ombak pantainya bisa mencapai 2 km dengan ketinggian ombak bisa sampai 8 meter. Wah, ini sih kalau bagi aku menakutkan. Tapi gila sih emang, keren. Gelombang pasang di Jilen seringkali dapat membentuk tabung air yang hampir sempurna. Tak heran jika ombak di Jilen ini disebut sebagai ombak terbaik kedua setelah Hawaii. Menariknya, Jilen menyajikan berbagai pilihan tipe ombak bagi peselancar manapun yang datang. Mulai dari peselancar pemula hingga peselancar yang sudah memiliki keahlian tingkat tinggi atau profesional. Ombak Jilen memiliki 3 tingkatan antara lain many track wave, speedy wave, and Kong wave. Many track wave sering digunakan oleh peselancar pemula dengan ketinggian ombak 3-4 meter. Lalu speedy wave, ketinggian ombak mencapai 5-6 meter. Ini untuk peselancar tingkat sedang. Sementara Kong wave biasanya digunakan untuk peselancar tingkat profesional, memiliki ketinggian ombak mencapai 6-8 meter. Selain menjadi tempat favorit bagi para peselancar, Pantai Plengkung ini memiliki harmonisasi warna yang indah dan mempesona. Terdapat pasir pantai putih yang halus, hamparan laut biru yang luas, bebatuan karang dengan konfigurasi unik, serta pepohonan hijau. Perpaduan itu menjadikan Jilen pemandangan alam yang eksotis. Lalu pengunjung yang tidak bisa berselancar juga bisa melakukan berbagai aktivitas di laut seperti diving dan snorkeling. Sekian dulu penjelasanku tentang Alas Purwo. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke sana, semoga mendapatkan informasi dari video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe ya, supaya membangun channel ini dan aku semangat bikin video lagi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.